Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukmaya Abdullah Dinata dari Prodi Pendidikan Fisika semester 3. Di sini saya akan memenuhi tugas mekanika, yaitu untuk menjelaskan mengenai harmonic oscillation in two dimension. Nah, pertama-tama kita sudah mendapatkan rumus awal, yaitu F sama dengan min K R. Nah, dari sini kita dapat menyelesaikannya dalam koordinat kutub komponen, yaitu kita dapatkan bahwa Fx sama dengan min Kr cos theta sama dengan min Kx. Untuk Fi-nya kita dapatkan bahwa min Kr sin theta sama dengan min Ky. Lalu kita dapatkan persamaan geraknya menjadi X double dot plus W 0 kuadrat X sama dengan 0. Lalu untuk Y double dot plus omega, maksud saya tadi X double dot plus omega 0 kuadrat X sama dengan 0. Kemudian untuk Y double dot plus omega 0 kuadrat Y sama dengan 0, dimana kita ketahui bahwa W0 kuadrat sama dengan K per M. Lalu kita temukan solusinya, yaitu XT sama dengan A cos kali omega 0T min alpha. Kemudian untuk YT nya sama dengan B cos kali omega 0T min betanya. Lalu di sini kita akan memperoleh persamaan jalur partikel dengan menghilangkan waktu, elimination the time di antara dua persamaan ini. Nah, kita peroleh rumus, yaitu YT sama dengan B cos omega 0T min alpha plus dalam kurung alpha min beta. Lalu kita peroleh lagi bahwasanya B cos omega 0T min alpha cos dalam kurung alpha min beta min B sin dalam kurung W0T min alpha lalu sin dalam kurung alpha min beta. Nah, kita sudah mendefinisikan bahwasanya del sama dengan alpha min beta, dan kita mencatat bahwa misalnya cos W0T min alpha sama dengan X per A. Nah, kita mendapatkan bahwa Y sama dengan B per A X cos del min B akar 1 min dalam kurung X kuadrat per A kuadrat tutup kurung sin del. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa bagaimana cara memperoleh rumus-rumus ini semuanya. Nah, tadi kita sudah mendapatkan rumus, yaitu YT sama dengan B cos dalam kurung omega 0T min alpha cos alpha min beta cos alpha min beta, kemudian B min B sin dalam kurung omega 0T min alpha sin alpha min beta. Nah, kita punya bahwa X per A sama dengan omega 0T min alpha. Lalu untuk delnya kita punya bahwa omega min beta. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa Y sama dengan B cos X per A kali cos del min B sin omega 0T
min alfa, kemudian dikalikan sin del. Nah, lalu kita buat persamaan ini dengan persamaan trigonometri, yaitu sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta sama dengan 1, sin kuadrat theta sama dengan 1 min cos kuadrat theta, lalu sin theta sama dengan akar 1 min cos kuadrat theta. Untuk sin theta sama dengan akar, ini kita ubah cosnya menjadi 1 min omega 0t min alfa kuadrat, kemudian dapat disederhanakan menjadi 1 min x per a kuadrat. Nah, dari sini kita kan tadi sudah ada di rumusnya untuk mencari sin sama dengan ini tuh gimana. Kemudian kita masukkan rumusnya. Y sama dengan B per A kali cos del min B akar 1 min x kuadrat 1 del B akar 1 min x kuadrat per A kuadrat sin del, kemudian kita kalikannya dengan A. Nah, sudah kita kalikan dengan A, kita peroleh hasilnya yaitu AY sama dengan AB min A X cos del min AB akar 1 min x kuadrat per A kuadrat sin del. Nah, lalu dari sini kita bisa coret A-nya. Ini coret ini. Kemudian kita lanjutkan. Kita peroleh bahwa AY sama dengan BX cos del min AB ini kita keluarkan untuk yang bawah ini kita keluarkan dari akar, jadi ini akarnya 1 min x kuadrat per A sin del. Nah,
Ini bisa dicoret A-nya. Lalu kemudian kita tuliskan AY sama dengan BX cos del min B akar ini harusnya tadi kan A, karena ini dikalikan ya tadi, ini A, jadi ini A kuadrat min X kuadrat, kemudian ini sin del. Nah, kita dapatkan rumusnya untuk yang terakhir tadi. Ini untuk sama seperti persamaan 3.21 hasilnya. Kita pindah luaskan dulu biar hasilnya sama. AY min BX cos del sama dengan min B akar A kuadrat min X kuadrat sin del. Nah, ini sudah sama seperti persamaan 2.21 yang berada di buku. Kemudian dari persamaan 3.21 yang berada di buku atau yang kita kerjakan tadi, kita akan membuatnya menjadi seperti persamaan 3.22 dengan cara tadi kan diketahui, sudah kita ketahui bahwa AY sama dengan AY min BX cos del sama dengan min B akar A kuadrat min X kuadrat sin del. Nah, dari sini kita akan akalikan kuadrat. Nah, jadi untuk atau akan kita kuadratkan semuanya. Untuk ruas kirinya ini AY min BX cos del dikali AY min BX cos del. Nah, kemudian kita dapat hitung menjadi A kuadrat Y kuadrat plus AY B X cos del min AY BX cos del ditambah B kuadrat X kuadrat cos del. Nah, dari sini kita dapat menyederhanakannya menjadi A kuadrat Y kuadrat plus 2 AB ABXY cos del plus B kuadrat X kuadrat cos kuadrat del. Nah, ini untuk ruas kirinya sudah kita ketahui. Kemudian
Lanjut untuk ruas kanannya. Ruas kanan. Nah, untuk ruas kanannya kan min B sin del akar A kuadrat min X kuadrat, kita kalikan min B sin del akar A kuadrat min X kuadrat. Nah, dari sini kita peroleh bahwa B kuadrat sin kuadrat dari sini kan kita kalikan B kuadrat dikalikan, sebentar, ini B kali B, terus sin kuadrat del, lalu untuk A-nya kan kita keluarkan ya, jadikan A kuadrat min X kuadrat, kan sama saja seperti ini. Nah, kemudian kita dapatkan lagi, kita kalikan A kuadrat B kuadrat, terus sin kuadrat del min B kuadrat X kuadrat sin kuadrat del. Nah, ini untuk ruas kanannya juga sudah ditemukan. Kemudian kita lanjutkan menyusun atau menggabungkan keduanya. Nah, kita gabungkan ruas kirinya A kuadrat Y kuadrat plus 2AB X XY AB XY, lalu cos del min B kuadrat X kuadrat cos kuadrat del, kemudian kita sama dengan, tulisannya kecil-kecil nanti nggak muat, A kuadrat B kuadrat sin kuadrat del min B kuadrat X kuadrat sin kuadrat del. Nah, kita kan sudah masukkan ruas kiri dan kanannya. Lalu kita pindah ruaskan. Ini kan di ruas kanan ada B kuadrat cos kuadrat del, di ruas kanannya kan ada B kuadrat X kuadrat sin del ya. Nah, itu tuh kita gabungkan jadi plus 2AB X Y cos del min B kuadrat X kuadrat cos kuadrat del, terus yang ada di ruas kanan ini kita pindahkan jadi plus B kuadrat X kuadrat sin kuadrat del sama dengan A kuadrat B kuadrat sin kuadrat del. Nah, kita kan sudah pindah ruaskan. Kemudian kita
Kan ini sama-sama ada b kuadrat x kuadrat, ini juga ada b kuadrat x kuadrat. Kita keluarkan b kuadrat x kuadratnya menjadi a kuadrat y kuadrat plus 2ab xy cos del min b kuadrat x kuadrat dalam kurung cos kuadrat del plus sin kuadrat del. Nah, sama saja seperti yang di atas ini. Kemudian kita tulis lagi sama dengan a kuadrat b kuadrat kali sin kuadrat del. Kuadrat del. Nah, kan sudah seperti ini. Kemudian kita nih ingat persamaan ini. Nah, kan sin kuadrat sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta itu kan sama dengan 1. Nah, sama halnya seperti yang ada di bawah tadi. Jadi ini hasilnya a kuadrat y kuadrat plus 2ab xy cos del min b kuadrat x kuadrat, karena b kuadrat x kuadrat kali 1 hasilnya sama saja, b kuadrat x kuadrat terus sama dengan a kuadrat b kuadrat sin kuadrat del. Nah, kemudian di sini if del is set equal to plus minus b per 2, this equation reduced to the easily recognized equation for a ellipse, yaitu jika del ditetapkan sama dengan pi per 2, persamaan ini mengurangi kebersamaan yang lebih mudah dikenali. Nah, itu kita dapatkan dari persamaan yang sebelumnya tadi, kita dapatkan bahwa b kuadrat x kuadrat plus a kuadrat y kuadrat sama dengan a kuadrat b kuadrat. Nah, lalu kita pindahkan ruasnya yang AY ke sebelah kanan menjadi b kuadrat x kuadrat sama dengan a kuadrat b kuadrat min a kuadrat y kuadrat. Nah, lalu ini kan a-nya bisa dikeluarkan karena keduanya sama-sama memiliki a ya. Kemudian jadi b kuadrat x kuadrat sama dengan a kuadrat b kuadrat min y kuadrat. Nah, kemudian dari sini kita pindah ruaskan. Jadi yang a ini menjadi ke sebelah kiri dan yang b ini menjadi di sebelah kanan. Ini dapat ditulis x kuadrat per a kuadrat. Ini kan karena di sini dikali, kalau dipindah ruaskan menjadi dibagi. Kemudian b kuadrat min y kuadrat per b kuadrat. Nah, karena ini kan tadi juga dikali sama x-nya, kalau dipindah ke sini kan jadi dibagi. Lalu kita tulis x kuadrat per a kuadrat sama dengan ini kan b sama b kan jadinya 1. Kita tulis 1 min ini kan nggak bisa dibagi, jadi kan tetap y kuadrat per b kuadrat. Nah, setelah itu kita pindah ruaskan lagi yang y kuadrat per b kuadrat
ke sebelah kiri, jadinya x kuadrat per a kuadrat sama ditambah, karena kan di sebelah kanan dia dikurang, jadi kalau ke sebelah kiri dia ditambah, y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, ini persamaan ini tuh sama kayak persamaan 3.23 yang ada di buku. Kemudian kita lanjutkan untuk bawahnya itu, if the amplitude are equal, A sama dengan B, and if del sama dengan plus minus p per 2, we have the special case of circular motion. Nah, ketika A sama dengan B dan del sama dengan plus minus p per 2, kita memiliki kasus khusus lainnya. Nah, kita memiliki x kuadrat plus y kuadrat sama dengan a kuadrat untuk jika a-nya sama dengan b dan deltnya sama dengan plus minus dari p per 2. Nah, kemudian dari sini ini diperolehnya dari persamaan yang atas tadi, tinggal kita pindah luaskan juga, jadi nanti a nya ini di sebelah kanan, bentar, seperti ini. Ini diperolehnya, nah kan ini dari persamaan ini kita tulis kan jika A sama dengan B, jadi kan ini kita B nya ini kita rubah menjadi A kuadrat, jadi X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Nah, ini kita gabungkan, plus Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Nah, dari sini A nya itu kita pindah luas ke sebelah kanan, jadinya, nah ini untuk kasus bahwa B, A sama dengan B dan juga deltnya itu plus minus dari pi per 2. Nah, kemudian kita tambahkan lagi page-nya. Nah, kemudian jika deltnya kita hilangkan, itu akan berubah menjadi B kuadrat X kuadrat min 2AB XY cos del plus A, sebentar, cos del plus AY A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat sin kuadrat del. Nah, ini itu dari persamaan kita tadi yang 3.22. Nah, dari sini kita kan menghilangkan deltnya, itu bisa jadi kita tinggal hilangkan, jadi tinggal B kuadrat X kuadrat min 2AB XY, karena ini hilang, habis itu A kuadrat Y kuadrat sama dengan 0. Nah, lalu kita dapat masukkan menjadi BX min AY
kuadrat. Nah, ini kan ini tuh hasilnya dari perkalian ini gitu. Nah, habis itu ini kita peroleh persamaan yang faktoringnya itu ya. Terus kemudian untuk persamaan garis lurusnya, garis lurus. Nah, untuk persamaan garis lurusnya kita masukkan persamaan yang ini. Kita tulis lagi di sini. Bx min AY kuadrat sama dengan 0. Nah, dari sini kita faktornya kita hilangkan. Jadi Bx min AY sama dengan 0. Lalu kemudian kita pindah ruaskan ini AY-nya kita buat seperti ini. AY sama dengan BX. Nah, kemudian Y sama dengan BX per A, di mana deltanya itu sama dengan 0. Nah, itu untuk persamaan 3.25 yang berada di buku. Kemudian yang terakhir, similarly the base delt sama dengan plus minus B yields the straight line of opposite slope. Yang artinya demikian pula jika fase delt sama dengan plus minus B menghasilkan garis lurus dengan lereng yang berlawanan, yaitu rumusnya jika delt sama dengan plus minus B itu Y sama dengan min B per A X jika deltnya itu sama dengan plus minus P. Nah, ini untuk rumus yang terakhir yaitu 3.26. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ini the curves of figure 3 to illustrate equation 3.22 itu yang ini. Nah, ini tuh untuk ketika A sama dengan B dan del sama dengan 90 derajat atau 270 derajat yields a circle, dan ketika deltnya sama dengan 180 derajat atau 360 derajat atau sama dengan 0 derajat yields a straight line. Nah, ini tuh menunjukkan garis lurusnya. Nah, dalam kasus osilasi 2 dimensi, frekuensi sudut untuk gerakan dalam X dan Y itu tidak perlu sama, sehingga pada persamaan 3.19 yang ini kita dapatkan sama menjadi seperti ini. Nah, ini kita merubah omega 0-nya ini menjadi omega X dan ini menjadi omega Y. Nah, untuk gambar-gambarnya itu dapat dilihat pada gambar 3.32. Berbagai sudutnya ada yang 90 derajat, 120, 150, dan ada juga yang sampai 360. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.